Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul Syam dengan NIM D0121531, kelas Teknik Sipil angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang restorasi sungai. Tentu saja, sungai merupakan aset yang sangat vital. Sungai bukan hanya alur air dan sedimen, melainkan juga aset, yaitu sumber daya air, aset sedimen anorganik dan organik. Restorasi sungai juga adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai modifikasi air sungai, sempadan, bantaran banjir, dan sedimen, juga dan berbagai input zat yang terlarut ke sungai yang bertujuan untuk memberikan proses hidrologi, geomorfologi, dan dari suatu daerah aliran sungai yang sebelumnya tergradasi. Berikut adalah fungsi utama sempadan sungai, yaitu sebagai habitat tempat proses ekosistem berlangsung, sebagai saluran menerus yang memberikan kemungkinan sistem sungai sebagai ekosistem terbuka dapat berjalan guna menyalurkan material organik, energi aliran, dan aktivitas organisme. Sebagai bar yang menahan gangguan dari luar yang berdampak negatif sungai, sebagai filter yang menyaring input eksternal yang masuk ke sungai, sebagai sumber yang memberikan material organik, organisme, dan turbulensi energi hidrolik. Selanjutnya, reformasi pola pikir Sudetan dan kelurusan alur sungai. Salah satu contoh kegiatan yang tidak ramah lingkungan yang dalam konsep reformasi adalah proyek Begawan Solo Hulu, yaitu pelurusan sungai Begawan Solo bagian hulu dari jembatan Tewangsari Sukarjo sampai di perbatasan kota Surakarta. Restorasi sungai sendiri juga merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai, yakni perubahan dari penyelesaian melalui pola pembangunan infrastruktur fisik secara parsial menjadi penyelesaian dengan aspek hidraulik fisik, ekologi, dan sosial. Reformasi pendirian rumah di sempadan sungai untuk pengelolaan sungai pada masa yang akan datang. Adapun konsep dari restorasi lebih mengedepankan pembangunan sungai dengan berwawasan lingkungan. Reformasi selanjutnya, reformasi pembangunan Sabodam. Pemilihan restorasi sungai sangat tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan metode yang tidak tepat mengakibatkan tidak tercapainya restorasi kondisi fisik tapi tidak cocok bagi kondisi habitat. Restorasi hanya memberikan dampak jangka pendek atau tidak memberikan dampak, bahkan menjadikan hambatan degradasi habitat yang lebih besar. Secara ekologi, bangunan-bangunan melintang seperti Sabo, terutama pada ikan mikro dan makro invertebrata, karena makhluk tersebut mempunyai sifat bermigrasi dari hilir ke hulu maupun sebaliknya pada saat tertentu. Reformasi konservasi sungai.
meliputi banyak kegiatan yang mengarah pada pelestarian maupun konservasi sungai. Contohnya ialah pelestarian bentuk alur morfologi sungai, karena alur morfologi ilmiah akan mempunyai bentuk ataupun panjang yang dapat mengontrol energi air sepanjang aliran itu. Reformasi konsep transportasi sungai. Lebih dari 4 dasawarsa hingga tahun 2000, pemerintah Indonesia yang fokus pada kebijakan pembangunan lalu lintas darat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan darat yang lebih spektakuler, hingga kemacetan lalu lintas tak dapat dihindari. Sementara itu, transportasi sungai terbengkalai sama sekali. Beberapa contoh restorasi aktivitas sungai. Tujuan restorasi ini untuk dapat menghubungkan kembali air sungai yang sebelumnya terputus. Konklusi reformasi pengelolaan sungai. Yang pertama itu, sungai seharusnya dipandang sebagai sebuah ekosistem yang hidup, sehingga setiap perencanaan sungai harus mengikutsertakan semua komponen ekosistem sungai, termasuk masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap sungai. Selanjutnya, sungai harusnya dipandang sebagai suatu sistem yang menerus dari hulu ke hilir, bahkan terkait dengan dinamika pantai maupun laut, sehingga semua perencanaan pengelolaan sungai juga terpijak pada sistem terbuka sungai tersebut. Restorasi sedimen dan aliran permukaan adalah untuk mengembalikan suplai sedimen dan kualitas dan kuantitas air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.